Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ni'amihil mutawatirah wa minanihil ghuramira wa ayyadihil mutakathirah. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidi ahli dunya wal akhirah wa ala alihi wa sahbihi kal anjumiz zahirah. Amma ba'du. Para sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, khusus para ikhwan dan akhwat al-ikhwah yang kami hormati. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana berkat karunia-Nya alhamdulillah kita dapat melaksanakan ibadah puasa sampai ke tanggal 26 harinya, malah ke 27 harinya. Alhamdulillah dengan kudrat dan iradah Allah Subhanahu wa taala kita dapat melaksanakan ibadah puasa. Semoga ibadah puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga salawat beserta salam semoga senantiasa selalu dilimpahkan kepada junjungan alam pahlawan revolusi Islam, yakni habibana wa nabiyyana wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga para keluarganya, para sahabat dan juga para tabi'innya yang telah mengikuti jejak langkah kehidupan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para bapak, para ibu, hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di sini biasanya setelahnya kita melaksanakan ibadah puasa, yaitu melaksanakan sholat Idul Fitri. Setelah melaksanakan sholat Idul Fitri, rata-rata untuk umat muslimin dan muslimat yaitu suka melaksanakan ziarah kubur. Lalu bagaimana tentang keterangannya? Di sini dalam kitab I'anatul Talibin diterangkan, wa yundabu ziyaratu kuburin li rajulin, dan disunahkan apa ziaratu kuburin, yaitu ziarah kubur li rajulin bagi laki-laki, la li unsa, tidak untuk perempuan asalnya. Patukrohu, maka dimakruhkan, laha, untuk perempuan. Naam, memang makruh untuk perempuan, tapi yusannu laha ziyaratu kubrin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi disunahkan untuk perempuan melaksanakan ziarah kubur, tugasnya ke makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik itu dalam melaksanakan ibadah haji maupun dalam melaksanakan ibadah umroh. Qala ba'duhum wa kadza sairul anbiya, malah disunahkan melaksanakan ziarah kubur itu yaitu termasuk kepada semua nabi, wal ulama'i, dan para ulama, wal auliya'i, dan para wali, itu hukumnya disunahkan. Kenapa ziarah kubur? Baik kepada kedua orang tua, kekerabat, sanak famili, ataupun misalnya saudara-saudara kita yang telah meninggal, itu disunahkan ziarah kubur. Karena di sini di dalam kitab I'anatul Talibin halaman 142 judsani, wa waroda aidon anna arwahal mu'minina ta'ti fi kulli lailatin ila sama'id dunya. Sesungguhnya ruh-ruhnya orang-orang mukmin ta'ti, datang fi kulli lailatin, di setiap malam, ila sama'id dunya, pada langit dunia. Wa taqifu bi ibuyutiha, dan diam malebahan rumahnya itu roh. Dengan arti kata dia akan datang kepada rumahnya setiap hari, setiap malam. Kalau menurut di sini, wa yunadi, jeung nyelukan, gegeroan, memanggil kul wahidin, dari roh tersebut, bisautin hazinin, yaitu dengan suara yang sedih. Bagaimana memanggilnya, gegeroannya? Yaitu di sini, ya ahli wa aqaribi wa waladi ya mangsakanu buyutana walabisu thiyabana waqtasimu amwalana hal minkum min ahadin yadhkuruna wa yatafakkuruna fi gurbatina. Di
Di sini gegeroannya yaitu dengan ucapan ya ahli, hai keluargaku, wa aqaribi dan kerabat-kerabatku, wa waladi dan anak-anakku, ya man sakanu buyutana, hai orang-orang yang diam di rumahku, wala bisu thiyabana dan orang-orang yang memakai pakaianku setelah aku meninggal, waqtasimu amwalana dan orang-orang yang telah membagikan harta-hartaku, hal minkum min ahadin yadhkuruna, apakah di antara kamu semua yaitu ada yang ingat kepadaku, tapak karuna, dan apakah di antara kamu itu mikir-mikir kepadaku, bi gorbatina, sedangkan aku ini sedang membara. Kalau kata bahasa Indonesianya mengembara. Untuk itu setiap datangnya roh-roh orang mukmin, yaitu di atas rumah, dia memanggil kita. Bila mana kita ingat mendoakan kepada karun-karun kita, maka dia akan mendoakan. Tetapi sebaliknya, jikalau kita enggak mendoakan, dia pun akan merasa sedih, tidak akan mendoakan kepada anak keluarganya. Untuk itu di dalam kita melaksanakan ziarah ini, yaitu supaya oleh Allah Subhanahu wa taala para karun-karun kita diampuni segala dosa-dosanya, diterima iman Islamnya, diterangkan di alam kuburnya, dan ditempatkan yang layak kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya wa nahnu fi sijnin tawilin, sedangkan kami semua fi sijnin tawilin, di dalam penjara atau buian yang sangat panjang. Wa hisnin syadidin, dan benteng yang sangat kuat. Oleh sebab itu para hamuna, maka kasihanilah aku, kasihanlah kamu semua kepadaku. Itu kata roh-roh orang-orang mukmin. Nanti yarhamukumullahu, maka Allah akan mengasihimu. Wala tabkhulu alaina qabla an tasiru mitlana, wala tabkhulu, dan janganlah koret kamu semua, bakhil, alaina kepadaku, qabla an tasiru mitlana, sebelum kamu menjadi seperti aku. Untuk itu roh-roh naja orang-orang mukmin, roh-rohnya orang-orang muslim itu sangat membutuhkan akan doa dari kerabat-kerabatnya, doa dari anak cucunya. Untuk itu dianjurkan ziarah. Ini keterangan sesuai dalam kitab I'anatul Talibin di syarahnya, yaitu Fathul Mu'in. Gitu. Malah di sini wayusannu, disunahkan, kamana so'alaihi ayyaqro'a minal Qur'an, disunahkan ketika ziarah yaitu membaca Al-Quran matayasaru alal qabri, yaitu yang enteng seperti kulhu, falak, binas, termasuk surat-surat yasin, diantaranya payat ulahu mustaqbilanil kiblati, maka dianjurkan ngadoa dengan menghadap ke kiblat. Namun sebelumnya wassalamun li zairin ala ahlil makbaroh umuman kuma khususon, malah dianjurkan untuk orang yang ziarah sebelumnya mengucapkan salam dengan ucapan secara umum, assalamualaikum daru qaumin mu'minin. Itu ketika khusus, assalamualaikum ya walidi, boleh salamatan ya walidi untuk kedua orang tuaku. Maka sesuai dengan hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim, malah Nabi di sini pernah annahu sallallahu alaihi wasallam qala assalamualaikum daru qaumil mu'minin wa inna insyaallah bikum lahikun. Malah Nabi mengucapkan ketika ziarah, assalamualaikum daru qaumil mu'minin bikum lahikun, atau assalamualaikum ya ahlal kubur antum salafun wa nahnu, atau wa inna insyaallah bikum lahikun. Itu sementara untuk masalah ziarah. Semoga bermanfaat di kita semuanya. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Billahi taufiq wal hidayah wa biridha wal inayah. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.